Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mualimah. Semoga anak-anak mualimah dalam keadaan baik. Amin. Hari ini kita mulai kembali dengan pembelajaran tematik materi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Sebagian sebuah negara kepulauan terbesar di Indonesia dikaruniai beragam kemampuan alam yang sangat luar biasa. Setiap daerahnya memiliki kenampakan alam yang khas yang mampu membedakan dengan kenampakan alam di daerah lain. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Penampakan alam terdiri dari dua. Satu, dataran, contoh pegunungan, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dua, perairan, contoh sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia kaya dengan flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Keragaman flora di Indonesia dipengaruhi faktor letak geografis, cuaca hujan, dan kondisi iklim. Hutan hujan. Tumbuhan hutan tumbuh di daerah yang curah hujannya banyak, sedangkan tumbuhan sabana dan stepa tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau panjang. Sedangkan tumbuhan lumut biasanya tumbuh di puncak gunung. Di bagian barat Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tumbuhannya bercorak Asia. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi hingga tumbuhannya subur dan pohonnya tinggi-tinggi dan daun lebar dan kayunya keras sehingga cocok untuk bahan bangunan. Jenis tumbuhan yang beragam. Di Nusa Tenggara banyak ditumbuhi hutan sabana, yaitu padang rerumputan yang luas dan dikelilingi semak-semak, cocok untuk mengembala ternak. Pohon yang khas di daerah ini adalah kayu cendana. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua terdapat hutan lebar, baik hutan homogen maupun hutan heterogen. Di Papua, hutan masih luas dan segala tumbuhan ada. Hutan homogen di Sulawesi misalnya cengkeh dan kelapa, di Maluku cengkeh dan pala. Selain flora, Indonesia memiliki ragam jenis fauna. Indonesia terletak di antara dua benua, jadi faunanya memiliki kesamaan dengan fauna dari benua Asia dan Australia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi fauna asli Indonesia, Asia, Australia, dan fauna peralihan. Apa saja sih fauna asli Indonesia? Kita memiliki komodo yang terdapat di Pulau Komodo dan Flores. Ada juga anoa di Sulawesi dan babi rusa di Sulawesi Utara. Fauna jenis Asia terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ada hewan mamalia seperti gajah, badak, banteng, harimau, beruang, dan orang hutan. Selain mamalia, ada juga bangsa burung seperti burung jalak dan burung perkutut. Sedangkan contoh fauna di Australia diantaranya binatang berkantung seperti kanguru, kuskus, kasuari, dan cendrawasih. Fauna jenis ini
terdapat di Maluku dan Papua. Nah, kalau fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contohnya rusa, kakak tua berjambul, kerbau gunung, burung maleo, rangkau, kuskus, dan monyet hitam. Di sini dulu materi tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Semoga anak-anak mualimah paham. Kita akan lanjut materi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Kondisi geografis Indonesia berpengaruh pada 1. Ekonomi masyarakat, 2. Sosial masyarakat, 3. Budaya masyarakat, 4. Transportasi masyarakat. Luas perairan Indonesia berpengaruh pada mata pencarian warga. Mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan: 1. Nelayan, 2. Petani garam, 3. Petani kelapa, 4. Pembudayaan mutiara, 5. Perdagangan souvenir, 6. Pemandu wisata. Perhatikan peta tersebut. Ya, Indonesia menjadi jalur penting perdagangan dunia. Mau tidak mau, negara di Indonesia dari belahan bumi dengan warga yang memiliki latar belakang yang berbeda akan melewati dan singgah di Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis di Indonesia terdapat kondisi sosial masyarakat. 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat. 2. Berpengaruh budaya yang baik dari dalam atau dari luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. 3. Pertukaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. 1. Hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke. Masyarakat di Indonesia terdiri dari atas ratusan suku bangsa dengan berbagai keragaman, contohnya keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Pengaruh negara maritim terhadap budaya. 1. Mudahnya terpengaruh budaya asing hingga budaya asli mulai luntur. 2. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dari perwisata Indonesia. 3. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenalnya.